Sayang, apa kamu sudah memikirkannya? Tanya Mama Rita meyakinkan putrinya agar tidak gegabah. Darwin merasa tidak enak hati dengan pandangan sinis Mama Rita kepadanya. Darwin sangat baik, bisa menjaga Monica dengan baik. Tapi bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Bagaimana kalau Monica nanti hamil? Pasti tidak ada yang mau menjadikan Monica sebagai model. Dan tidak mungkin juga kalau Oma memberikan Monica warisan. Gumam Mama Rita memijit keningnya secara perlahan. Ma, minta restunya, pinta Monica memohon. Mama Rita menghela napas. Ia baru menyadari betapa bucinnya Monica pada Darwin. Kamu bicara dulu sama Papa. Saat ini Mama tidak berani mengambil keputusan, kata Mama Rita memaksa untuk tersenyum. Ibu Rita terlihat tidak menyukaiku sama sekali. Bagaimana dengan Pak Daniel? Desah batin Darwin yang sangat tahu posisinya. Ya sudah, kalian nanti malam ke rumah saja untuk membicarakan semuanya sama Papa. Mama mau ke rumah Satria dulu, kata Mama Rita bersiap untuk pergi. Mama mau ngapain ke rumah Satria? Bukankah Satria pulang ke Jakarta? Tanya Monica penasaran. Oma ada di sana. Oma? Tanyanya terbelalak kaget mendengarnya. Kalau ada waktu bertemu lah dengan Oma ya. Mama pergi dulu, kata Mama Rita meninggalkan mereka. Sudut mata Darwin mengerut. Ia melihat wajah Monica mendadak menjadi tidak semangat. Kamu baik-baik saja? Tanya Darwin merangkul bahu Monica. Iya, aku baik-baik aja, jawabnya meringis. Andai saja dulu aku tidak melanggar kesepakatan Oma, mungkin aku masih bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak aku. Gumamnya dalam hati seraya menatap Darwin dengan lembut. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Satria melirik Rahel yang mengamati dirinya. Aku baru lihat aja, Satria angkasa bisa tertawa terbahak-bahak seperti itu di depan papaku. Apa kamu benar-benar Satria angkasa? Atau jangan-jangan kamu kembarannya? Tebak Rahel yang mulai menjadi seorang detektif. Satria hanya tersenyum tipis mendengarnya. Kenapa diam? Beneran kamu bukan Satria? Tunjuk Rahel yang terlihat mulai nyaman dengan Satria. Apa kamu ingin aku menghukum kamu lagi? Pertanyaan Satria benar-benar membuat Rahel terperangah. Kenapa kamu sekarang mengancamku? Tanya Rahel manyun. Jika kamu tidak mau kata-kata itu keluar dari mulutku, berhentilah memberi aku pertanyaan yang tidak masuk akal. Apa kamu ingin tahu kenapa aku bisa selepas itu tertawanya? Aku sangat ingin tahu kenapa, jawab Rahel menganggukkan kepala. Ya itu semua karena kamu, ucap Satria. Karena aku? Kenapa harus aku? Tanya Rahel yang membuat Satria menghela nafas. Haruskah aku menjelaskan secara detail? Tanya Satria melihat istrinya yang memang tidak peka sama sekali dengan apa yang ia maksud. Satria menghentikan mobilnya, sudut mata Rahel mengerut. Mau ngapain? Tanya Rahel yang sangat takut jika Satria memulai lagi. Kedua mata Rahel tidak berhenti mengerjap. Jantungnya berdebar, wajah Satria mulai mendekat ke arahnya. Sudah, ini di tengah jalan. Enggak pantas jika kamu menciumku kata-kata Rahel. Terhenti dan terkejut ketika Satria memasangkan seatbelt untuknya. Kita akan melakukannya kalau kita sampai rumah, oke? Goda Satria mengedipkan mata. Berhentilah menggodaku, dasar Rahel memalingkan wajahnya. Satria menyeringai. Ia sangat senang dan bahagia melihat keimutan istrinya itu saat ia menggodanya. Oh iya, bersikaplah dengan baik di hadapan Oma. Oma tidak suka dengan wanita yang banyak bicara, ucap Satria melanjutkan perjalanannya kembali. Benarkah? Pertanyaan Rahel terlihat begitu sumringah. Satria menoleh ke arah Rahel sejenak. Tatapannya begitu tajam. Kenapa kamu terlihat bahagia seperti itu? Tanya Satria membuat senyuman Rahel memudar. Iya, emang kenapa? Apa aku harus memasang sikap jutek seperti kamu? Jawabnya tegas. Iya baguslah, jangan sampai ada niat lain di pikiran kamu. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi? Ancam Satria. Iya aku tahu, jawabnya manyun. Kenapa dia selalu tahu tentang apa yang aku pikirkan? Apa dia punya indera keenam? Gumam batin Rahel melirik Satria sekejap.
Di tengah perjalanan, lagi dan lagi, beberapa orang menghadang mereka. Rahel terkejut ketika Satria menghentikan mobilnya secara mendadak. Siapa mereka? Apa ini orangnya papa lagi? Tanya batin Satria melepas seatbeltnya. Siapa mereka? Tanya Rahel mulai ketakutan. Kamu diam di sini, aku akan urus mereka. Gegas Satria keluar dari mobil. Ya Tuhan, siapa mereka? Apa mereka berniat menculikku lagi? Gumam Rahel gemetar. Dia bingung apa yang harus dia lakukan agar tidak terjadi apa-apa kepada dirinya dan juga Satria. Dengan berani Satria menghampiri beberapa orang yang menghadangnya. Siapa kalian? Kenapa kalian menghalangi jalan saya? Tanya Satria tegas. Kami tidak punya urusan sama Anda. Kami hanya menginginkan wanita yang ada di dalam mobil itu. Tunjuk salah satu dari mereka tepat ke arah Rahel. Jaga ucapan kalian, kata Satria menyingkirkan tangan orang tersebut. Tidak akan aku biarkan kalian menyentuh dia, kata Satria mulai menghajar mereka. Perkelahian pun terjadi. Satria benar-benar meladeni mereka seorang diri. Kedua mata Rahel menyipit. Ia tidak berani melihat Satria yang terkena pukul berkali-kali. Ya Tuhan, selamatkan dia, lindungilah dia, kata Rahel seraya memejamkan mata. Sesaat kedua mata indahnya kembali terbuka. Dia terkejut saat tangannya ditarik paksa oleh salah satu preman yang berhasil membuka pintu mobilnya. Ayo turun. Tidak, lepaskan aku, kata Rahel memberontak. Banyak bacot, turun, kata preman itu menarik tangan Rahel dengan paksa. Satria terbelalak melihat Rahel yang ditarik dipaksa oleh salah satu preman tersebut. Kurang ajar, berani-beraninya dia menyentuh istriku, gumam batin Satria menendang preman yang menghadangnya. Kekuatannya seakan terkumpul kembali saat melihat orang yang dicintainya diganggu. Rahel terperangah melihat Satria menendang orang yang berusaha menculiknya. Kembali ke mobil, kunci dari dalam, ucap Satria kembali menghajar penjahat tersebut. Rahel mengikuti apa yang dikatakan Satria. Setiap detik, setiap menit, ia selalu berdoa untuk keselamatan Satria yang sedang menghadapi orang jahat itu. Dengan napas terengah-engah, Satria mencengkeram erat kerah lawannya. Tatapannya yang tajam benar-benar membuat mereka tidak berkutik. Berani-beraninya kau menyentuh istriku? Siapa yang menyuruh kalian? Kalian benar-benar telah memilih lawan yang salah, membuat masalah dengan Satria Angkasa. Jawab, siapa yang menyuruh kalian? Kata Satria penasaran. Kami disuruh sama Satria tersungkur. Ia mendesah melihat mereka kabur, begitu saja tanpa memberitahu siapa yang menyuruh mereka. Rahel yang mengetahuinya dengan cepat turun dari mobil. Sial, mereka kabur lagi, desa Satria menghempaskan tangannya. Kamu baik-baik aja? Tanya Rahel yang terlihat begitu khawatir. Aku baik-baik aja, kamu gimana? Tanyanya menahan rasa sakit di tubuhnya. Aku baik-baik aja, aku obati luka kamu ya, kata Rahel memapah Satria. Apa? Kalian gagal? Ketus Ayunda. Maaf bu, kami pikir dia tidak sekuat itu, maafkan kami. Iya bu, kami butuh beberapa orang lagi untuk membuatnya mati. Ayunda mendongak menatap ke arah orang yang berani berbicara mati untuk Satria. Saya hanya menyuruh kalian menculik, menyakiti perempuan yang bersama Satria, bukan Satria yang kalian sakiti, mengerti? Ketus Ayunda bernada tinggi. Mengerti bu, ucap mereka serempak. Ya sudah, kalian boleh pergi. Saya akan menghubungi kalian jika waktunya sudah tepat, kata Ayunda seraya menopangkan kedua tangan di dada. Baik bu. Ayunda menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir jika orang sewaannya kurang tangguh menghadapi Satria. Kamu mundur, mereka harus diberi pelajaran. Berani-beraninya mereka mengganggu kamu, perkataan Satria yang masih berumur 17 tahun waktu sekolah. Satria selalu melindungi, menjaga dirinya dan Dinda, memori indah yang tidak pernah dilupakan oleh Ayunda. Sifat kamu yang pemberani dan selalu melindungi orang, itulah yang membuat diriku menyukaimu saat, gumam Ayunda menghela nafasnya. Dengan penuh perhatian, Rahel mengobati luka memar yang membekas di wajah suaminya. Aku heran, siapa yang menyuruh mereka? Kenapa mereka ingin menculikku? Dulu aku mengira keluarga kamu yang menculikku.
Gerutu Rahel membuka alat P3K. Apa iya mereka suruhannya papa? Tapi tidak mungkin papa berani menantangku. Gumam Satria dalam hati seraya melirik Rahel yang terlihat begitu mengkhawatirkan dirinya. Wajah kamu seperti ini, bagaimana kalau emak kamu tanya? Aku harus jawab apa? Gumamnya bingung. Satria tersenyum, perlahan dia mulai membelai rambut indah perempuan yang kini menempati hatinya. Bilang saja habis berkelahi, beres kan? Kata Satria enteng. Bagaimana kalau Oma bertanya lebih dalam lagi? Semua ini terjadi gara-gara kamu melindungi aku. Terus bagaimana kalau Oma marah dan tidak menyukai aku sebagai keluarganya? Perkataan Rahel tanpa sengaja membuat Satria senang bukan main. Sudahlah, kamu gak usah berpikir macam-macam. Masalah Oma biar aku yang urus. Ucap Satria melajukan mobilnya kembali. Ternyata dia sangat takut jika Oma tidak mau menerimanya. Gumam batin Satria menyeringai. Di rumah, Oma berlaga seperti bos di rumah Satria, dengan gayanya yang khas. Oma menyuruh Mbok Darmi dan Mama Rita untuk selalu menuruti apa yang dia mau. Oma, bagaimana kalau Satria marah? Oma tahu sendiri kan cucu Oma seperti apa? Kata Mama. Rita mengingatkan Oma agar tidak memindahkan semua barang milik Satria. Itu urusan Oma, kalian gak usah ikut campur. Tegas Oma yang tidak mau diberi masukan sedikit pun. Mama Rita hanya tersenyum tipis dengan apa keputusan mamanya. Oh iya, bagaimana dia? Apa dia cantik, berwawasan luas, kompeten, multitalenta? Tanya Oma yang begitu penasaran dengan Rahel. Menurut saya dia cantik, jawab Mama Rita tersenyum. Cantik saja? Tanya Oma seraya mengerutkan keningnya. Rahel juga pandai membuat kue, Oma, sahut Mbok Darmi terkejut ketika Mama Rita menyenggolnya. Kue? Jadi dia bisa membuat kue? Kata Oma terlihat begitu senang. Mbok, kuenya kan asin banget. Mana bisa disebut pandai membuat kue? Kata Mama Rita berbisik. Mungkin kemarin salah memasukkan garamnya. Saya yakin Non Rahel bisa membuatnya kok. Bisik Mbok Darmi tersenyum sumringah seraya menunjukkan telunjuk dan jari tengahnya hingga berbentuk huruf V. Tiba-tiba suara dari mobil Satria terdengar begitu jelas. Semua mata tertuju pada arah suara tersebut. Itu pasti Satria dan Rahel. Gegas Mama Rita keluar. Dengan semangat Mama Rita menghampiri putra dan menantunya. Sesaat langkahnya terhenti ketika melihat wajah Satria penuh dengan memar. Sayang, kamu kenapa? Berantem lagi? Tanya Mama melihat wajah putranya dengan teliti. Rahel hanya tertunduk. Rahel, apa yang terjadi? Kenapa wajah Satria seperti ini? Tanya Mama Rita penasaran. Tadi ada sedikit masalah, it's okay, sahut Satria merangkul Rahel yang berdiri di sampingnya. Dia tidak mau melihat istrinya merasa bersalah akan pertanyaan mamanya. Oma sudah ada di dalam, kalian masuklah, perintah Mama Rita. Iya mah, mereka menjawab serempak dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kenapa akhir-akhir ini Satria sering babak belur ya? Apa saingan bisnisnya ada yang dendam sama Satria? Tanya Mama Rita seorang diri.